Oke, selamat siang. Kembali berjumpa di NKMNL Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Kali ini jangan main-main yang dinamakan COVID-19 yang sekarang dinamakan lagi Omikron. Oke guys, saya akan berbicara sekitar COVID-19. Kali ini teman-teman dimanapun berada, ya saya ini udah merasakan. Cuman saya ini adalah seorang yang jiwa berusaha untuk sembuh menghindar dari COVID. Karena COVID ini sangat memang mematikan. Jangan anggap COVID ini sepele. Hati-hati. Ini permasalahan besar buat kita. Walaupun tubuh kita merasa jiwa kita sehat, badan kita tetap kuat, tetapi kalau kita, ada kata pepatah, man haulal himma pibirin, maka barang siapa bermain-main di pinggir sumur, lama-lama akan masuk ke sumur juga. Itu artinya. Jadi orang siapapun yang berkumpul-kumpul dengan orang COVID, orang yang kena COVID, pasti mereka akan kena juga. Ya ini contoh guys, saya ini pribadi, saya sendiri pengalaman di dalam hidup menghadapi COVID Omikron ini. Adalah sesuatu memang musibah tidak direncanakan. Tuhan memberikan kepada saya penyakit ini yang tidak jelas bentuk makhluk ini, yang tidak jelas makhluk, tidak jelas jisimnya, wujudnya tidak ada, tetapi dirasakan. Kita merasakan sakit dan derita orang yang kena COVID itu bagaimana rasanya. Ya saya sendiri nih, saya ibu beristri, istri dikena. Karena video ini buat arahan, buat motivasi, buat perhatian kepada orang-orang yang suka menyepelekan COVID. Karena COVID ini bukan main-main. Harus kita benar-benar menjaga atau menjauhinya. Apa yang diperintahkan pemerintah, pakai masker lah. Cuci tangan. Karena COVID ini akan menimbulkan kepada kita efeknya, merasakan. Ketika istriku terpapar, aku di lingkungan ini, di tempat yang hanya terbatas, kontrakan, 3 pintu, istri di tengah, saya di depan. Waktu itu saya periksa memang sehat, negatif, gak ada punya penyakit apa-apa saya, sedang, gak pusing, gak apa-apa. Nah karena istri terpapar di ruang tengah, saya kan otomatis bolak-balik mondar-mandir ke kamar mandi, walaupun saya tidak bersentuhan sama istri. Selang berapa seminggu, saya udah periksa tetap negatif, kedua juga negatif juga, dan ketiga guys, karena saya terus kumpul sama istri saya yang kena terpapar itu. Nah akibatnya saya juga dikena guys, positif. Akhirnya terpaksa isolasi mandiri di rumah. Sekarang saya gak bisa aktivitas guys, pekerjaan saya lumpuh. Saya mau berharap dari apa lagi kalau mengandalkan kepada apa?
ngomong doang di medsos memang tidak ada, tapi alhamdulillah bantuan makanan saya ada yang ngirim dari tetangga, dari orang-orang komplek, bahwa karena aku sudah di WA di grup-grup, aku juga terpapar sebagai suaminya. Dan dengan ini jangan sepelekan kepada kalian dimanapun berada. Contoh saya harus misah, memang harus misah sebenarnya, jangan berkumpul, karena efek dari gesekan walaupun jauhnya jarak 1 meter, kita kan kumpul, kadang cuci istri obes di kamar mandi, kita gantian, nah, itu akan dikena juga. Harus bisa lah memisahkan, apalagi yang punya rumah pribadi, kamar harus bisa dipisah-pisah. Jangan sampai bekasnya keinjak atau kita kesentuh. Kalau seperti saya memang gak ada lagi guys tempat, karena saya itu satu kontrakan, itunya yang saya punya, yang bisa hanya bayar tiap bulan. Akhirnya saya bekerja kagak sekarang ini, duduk terus sampai untuk entah kesian berapa hari, sampai menunggu saya negatif. Tapi alhamdulillah katanya sekarang dinamakan Omikron, penyakit COVID-19 ini. Tapi yang menjadi saya merasakan ngeri, merasakan hidup ini tidak ada arti ya, ketika mendengar orang-orang gak enak makan, gak enak tidur, karena demam tinggi, karena panas tinggi, ya itu mungkin saya udah bayangkan dan rasakan semacam itu, betapa ganasnya penyakit itu. Jangan sepelekan dan jangan anggap mudah. Kita ini mengenal dengan orang-orang yang kena terpapar, karena akan akibatnya kepada kita. Ternyata memang saya benar ngerasain, saya sekarang kena, tapi saya dirasakan begitu ada gejala demam, saya langsung minum vitamin, obat yang membuat menghilangkan rasa demam sakit itu. Ya alhamdulillah, karena saya jaga obat-obatan, sampai sekarang saya tidak diikuti penyakit, saya nggak diikuti, saya tetap alhamdulillah dalam sembuh, dalam sehat. Walaupun saya diperiksa ke puskesmas memang positif. Saat ini saya ada di tempat saya, walaupun bagaimanapun tetap membuat aktivitas. Ya ini hanya sekedar sekilas tentang COVID-19. Jangan sepelekan, tetap cuci tangan, pakai masker. Ini contoh saya berkumpul beserta istri positif, saya juga positif, tapi saya berjuang untuk sembuh dari penyakit ini. Walau saya hanya hidup di satu atap rumah yang berdekatan sama istri saya yang terserang, dan sekarang saya juga positif, tapi rela dan ikhlas. Kalau memang nyawa saya hidup, saya mati dan saya di sini, silakan. Tetapi kalau saya masih diberi kesempatan untuk umur panjang, saya akan selalu bercerita ke teman-teman, ke teman siapapun, bahwa sesungguhnya bahwa COVID itu jangan dianggap main-main, karena makhluk inilah yang akan merusak ke kita kalau kita tidak waspada dengan diri kita. Karena Tuhan mengirimkan makhluk semacam ini, virus yang membahayakan, itu juga hanya semata-mata karena kekuasaan Allah. Tinggal kita kembalikan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha sebagai manusia, ikhtiar wajib untuk mencarinya, bagaimana kita untuk sembuh dan terhindar dari penyakit ini. Penyakit yang mematikan, yang akan membunuh ribuan manusia, yaitu virus berbahaya
tahun, yaitu COVID-19 di tahun 2002 ini. Saya yang terpapar kena. Semoga kalian-kalian dimanapun berada waspada dengan penyakit ini yang akan merusak sel-sel sendi-sendi kehidupan di sekitar Anda. Hati-hati cuci tangan dan pakai hand sanitizer agar kita terjaga dari virus yang mematikan. Terima kasih. Video ini hanya sekadar untuk memberi gambaran kepada orang-orang yang suka menyepelekan COVID. Saya sudah merasakan bahwa betapa COVID ini sakit, perekonomian sakit, kerja kagak bisa, harus antigen lagi dan sebagainya. Karena kita orang biasa tidak punya apa-apa kalau selain bekerja, kita tidak ngebul dapur. Tapi kalau kita diberikan penyakit semacam ini, apapun, dari mana kita yang akan bisa menafkahkan atau memberikan makan anak istri kita kalau kita sakit. Jaga kondisi dan kesehatan kita agar kita selalu aktif memberikan nafkah untuk anak istri di rumah. Jaga kesehatan kita, biasakan kita pakai masker dimanapun berada. Karena saya ini tidak luput juga dari masker, tetap karena makhluk Allah ini yang memberikan virus penyakit ini hanya Allah. Kita hanya sekedar berusaha, jangan sombong dengan penyakit ini. Suatu saat giliran Anda di semua di rumah. Hati-hati dengan COVID-19 ini akan meruntuhkan sendi perekonomian kalian semua. Terima kasih masukan-masukan COVID ini agar selalu waspada dan selalu bertahan untuk berusaha sembuh dari penyakit. Semoga doanya dari kalian semua dimanapun berada. Mohon doa semoga penyakit saya ini sembuh dan total bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, yaitu kerja. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Channel ini hanya untuk memberi motivasi kepada orang-orang yang terserang COVID-19.